Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi RLC network ya. Ini misalnya setelah Anda turunkan persamaan diferensialnya, Anda dapat seperti ini ya. Nah, nanti kita menggunakan aturan diferensiasi untuk one-sided Laplace transform atau sifat diferensiasi, di mana diferensiasi itu menjadi ini ya, SY ya plus itu artinya one-sided Laplace transform ya. Boleh Anda tulis YS aja juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai plus. Asal tahu itu one-sided Laplace transform. Sedangkan Y0 minus itu maksudnya 0 itu apa? Initial condition. 0 minus sesaat sebelum 0. Ya. Jadi dy per dt itu kalau dilaplaskan menjadi seperti ini. Ya. Maka kalau Anda masukkan dy per dt, d kuadrat dy per dt kan ini dilakukan 2 kali. Nah, Anda akan memperoleh seperti ini ya. Itu hanya untuk yang turunan kedua ya. Turunan kedua d kuadrat y per dt kuadrat itu s kuadrat ys min sy 0 minus sama y aksen 0 minus. Y aksen 0 minus itu turunan pertama dari y. Nah, maka tinggal dimasukkan aja d per dt sama d kuadrat y per dt kuadrat. Yang u juga karena kuadrat diganti seperti ini. Langsung pakai Laplace transform ya. Kalau ROC-nya ikut aja yang ada di tabel itu. Nah, nanti tinggal Anda operasi aljabar. Ya, akhirnya YS-nya dikumpulin sebelah kiri, pakai aljabar biasa, Anda dapat kayak gini. Ya. Nah, ini ROC-nya harus Anda pikirkan baik-baik ya. Biasanya merupakan irisan ya. Nah, nanti setelah Anda dapat YS-nya itu, nah ini misalnya nilai RL-nya tahu, bisa dimasukkan. Ya udah, kalau udah dapat YS ini tinggal apa yang dihitung gitu. Nah, ini misalnya diketahui kasus pertama dan kasus kedua ini. Kasus pertama itu apa namanya? Kondisi mulanya tertentu, UT-nya adalah 1 untuk seluruh T, sedangkan kasus kedua itu UT-nya unit step. Kondisi mulanya sama. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang di situ. Nanti itu kalau Anda disuruh menghitung YT-nya misalnya ya, ya tinggal ditransformasi balik, tapi biasanya pakai partial expansion.
Maaf Pak, izin nanya. Ya, Berarti kalau misalnya kayak gini tuh sebenarnya Laplace transform tuh nggak usah. Apakah harus dari LTI atau enggak? tidak harus. Laplace transform itu yang ini kasus ini memang bukan LTI ya. Ini kan karena tidak initially addressed. Ini makanya dipertegas di sini. Ini kan kasus di mana bukan LTI. Kenapa tahu bukan LTI? Contoh yang kita berikan ini initial value problem. Artinya ada kondisi mulai yang enggak nol. Lawannya initial value problem itu apa? Initially at rest. Ya, kemarin sudah saya garis bawahi bahwa persamaan diferensial yang linier itu pun belum tentu sistemnya linier kalau tidak initially at rest. Itu deh. Jadi justru ini initial value problem. Nah, setelah dimasukkan nanti Anda bisa dengan transformasi balik, ini kan partial expansion ya. Anda dapat nanti untuk kasus pertama ini, untuk kasus kedua. Untuk soal PR yang kemarin saya kasih itu nomor 7 kalau nggak salah itu ya, initial value. Jadi untuk memecahkan persamaan diferensial yang ada kondisi mulanya, ingat sifat apa yang digunakan tadi, sifat diferensiasi. Ya, ini Anda harus ingat banget sama kuadratnya yang sering dipakai. Sifat yang diferensiasi kuadrat itu bisa digunakan 2 kali ya, sifat diferensiasi, tapi ya Anda perlu berlatih atau perlu Anda hafal ini, atau ini biasanya di tabel ada juga. Ya, kebanyakan sih kalau untuk soal-soal yang pakai dihitung tangan itu sampai kuadrat aja ya, nggak sampai pangkat 3. Tapi pada dasarnya ini bisa digunakan untuk sampai pangkat berapapun. Ya. Nah, itu contoh penggunaan Laplace. Nah, saya kira hanya itu aja ya tambahan dari saya ya. Jadi Anda siap-siap untuk UTS minggu depan ya. Ini di latihan dengan kuis ini nanti responsi. Saya sih menganjurkan sekiranya memungkinkan ya ada responsi di luar ini ya. Apakah Anda semua atau sebagian bisa diatur Mas Mortesa, kalau perlu link yang lama ya bisa minta tolong Pak Amir ya Mas Mortes ya. Oh ya, baik Pak. Ya terutama sih pelajari aja yang soal-soal latihan yang kita beri ya, sampai ngelotok gitu dengan variasinya. Ya, saya sih inginnya Anda nilainya bagus semua, dan nilai bagusnya enggak apa bukan bukan gadungan, tapi memang Anda paham ya.